Jika F 3 per 2X min 3 sama dengan 2X plus 3 per X plus 4, maka nilai dari F inverse 1 sama dengan titik-titik. Untuk mendapatkan nilai F inverse ini, cara sederhananya adalah tinggal kita tukar posisi dari dua fungsi ini. Atau dengan kata lain, bahwa F inverse dari fungsi yang di sebelah kanan, yaitu 2X plus 3 per X plus 4, sama dengan fungsi yang sebelah kiri, yaitu 3 per 2X min 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai F inverse 1. Artinya adalah 2X plus 3 per X plus 4 ini nilainya adalah 1. Maka kita akan konversi dulu nilainya. 2X plus 3 per X plus 4 nilainya adalah 1. Kemudian kita operasikan untuk mendapatkan nilai X-nya yang nantinya akan kita substitusikan. Maka tinggal kita kali silang. Kita peroleh 2X plus 3 sama dengan X plus 4 dikali 1 adalah X plus 4. Kemudian kita pindah ruas, maka 2X min X sama dengan 4 dikurangi 3. Maka 2X kurangi X adalah X, kemudian 4 kurangi 3 adalah 1. Maka 1 ini kita substitusikan ke dalam fungsi atau bentuk 3 per 2X min 3. Sehingga kita peroleh 3 per 2 dikali X-nya yang ketemu adalah 1, maka 2 kali 1 dikurangi 3. Maka sama dengan 3 dikurangi 2 kurangi 3 adalah negatif 1. 3 per negatif 1 sama dengan min 3. Maka jawabannya adalah B. Nilai dari 6A min 3B per 2A plus B sama dengan 4 per 3. Maka perbandingan nilai B dan A adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini tinggal kita kali silang. Maka 6A min 3B kita kali 3. Ini kita kali silang. Kemudian 4 sama dengan 4 kita kali dengan 2A plus B. Kita operasikan. 3 kali 6A hasilnya adalah 18A dikurangi 3 kali 3B, 9B sama dengan 4 kali 2A hasilnya adalah 8A ditambah 4 kali B sama dengan 4B. Kemudian kita pindah ruas, kita satukan posisi A dan B masing-masing. 18A, kemudian 8A kita pindah ruas ke sebelah kiri dikurangi 8A, kemudian 4B, kemudian yang min 9B kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka hasilnya adalah negatif, pindah ruas menjadi positif 9B. Kita operasikan 18A dikurangi 8A, hasilnya adalah 10A. Kemudian 4B ditambah 9B, hasilnya adalah 13B. Karena yang kita butuhkan adalah perbandingan B per A, maka tinggal kita pindah ruas yang A ke sebelah kanan dan 13-nya ke sebelah kiri. Maka 10 per 13 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pembagi, sama dengan B per A-nya pindah ruas ke sebelah kanan, maka akan menjadi pembagi di B. Maka kita peroleh perbandingan nilai dari B per A adalah 10 per 13. Perhatikan segitiga sama sisi berikut. Pertanyaannya adalah nilai dari Y dikurangi X sama dengan titik-titik. Perhatikan bahwa segitiga pada gambar ini adalah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka besar sudut-sudutnya sama besar. Sehingga karena besar sudut segitiga adalah 180 derajat, kita bagi 3, maka masing-masing sudut pada segitiga sama sisi ini adalah 60 derajat. Kemudian kita lihat selanjutnya sudut pada posisi atas. Terlihat bahwa sudut 60 derajat ini terbagi menjadi 3 bagian sama besar, yakni X derajat. Maka nilai dari X derajat dapat kita cari, yakni dengan membagi 60 derajat kita bagi dengan 3. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 20 derajat. Selanjutnya perhatikan segitiga pada posisi tengah. Kita sudah memiliki X derajat nilainya 20 derajat, kemudian ada sudut Y derajat. Maka sudut di sebelah kiri ini, karena segitiga ini sama kaki, sudah dibagi rata dengan X di samping kiri dan kanan, maka sudut pada posisi bawah ini juga Y derajat. Kita ingat kembali bahwa besar sudut segitiga adalah 180 derajat, maka kita dapat tuliskan X derajat ditambah Y derajat dan Y derajat, maka kita memiliki 2Y derajat sama dengan 180 derajat. X derajat kita sudah miliki, nilainya adalah 20 derajat. Kemudian ditambah 2Y derajat sama dengan 180 derajat. Maka 2Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat. Kita peroleh sama dengan 160 derajat. Sehingga nilai Y derajat sama dengan 160 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 80 derajat. Maka nilai dari Y dikurangi X sama dengan Y-nya sendiri adalah, Y derajat sendiri adalah 80 derajat. Ini bisa kita tuliskan
langsung tanpa menggunakan derajatnya adalah 80 dikurangi X. X derajatnya adalah 20 derajat, maka X-nya adalah 20. Maka 80 dikurangi 20 nilainya adalah 60. Maka jawaban dari soal ini adalah E. Jika sin C sama dengan akar 3/3, manakah dari keempat pernyataan berikut bernilai benar? Di sini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mengecek manakah di antara pernyataan berikut yang bernilai benar. Dan kita diberikan sebuah gambar segitiga ABC. Kita perhatikan informasi awal dari soal ini bahwa nilai dari sin C sama dengan akar 3/3. Ingat bahwa perbandingan untuk sinus adalah sisi depan dibagi sisi miring. Perhatikan sudut pada titik C. Sin C adalah akar 3/3, maka depan dari sudut C adalah sisi AB, maka kita bisa tuliskan di sini akar 3. Sisi miringnya adalah 3, maka kita bisa tuliskan AC sama dengan 3. Maka sisi BC dapat kita cari menggunakan rumus Pitagoras, sama dengan akar dari sisi AC kuadrat, yaitu 3 kuadrat, dikurangi sisi AB kuadrat, maka kita dapat tuliskan akar 3 kuadrat. Kita operasikan 3 kuadrat nilainya adalah 9, dikurangi akar 3 kuadrat nilainya adalah 3. 9 kurangi 3 hasilnya adalah 6. Maka kita dapatkan panjang sisi BC adalah akar 6. Selanjutnya kita akan cek masing-masing pernyataan 1, 2, dan 3 dan 4. Pernyataan pertama, 3AB sama dengan 2AC. Kita akan cek apakah betul 3AB sama dengan 2AC. 3AB, maka 3 kali AB, panjang AB adalah akar 3, maka 3 kali akar 3 sama dengan 2AC. 2AC, AC panjangnya adalah 3, maka tentunya 3 akar 3 sama dengan 2 kali 3, 6. Ini salah, artinya tidak sama besar, sehingga pernyataan pertama salah. Karena pernyataan pertama salah, maka jawaban yang A yang memiliki informasi tentang pernyataan pertama juga salah, B juga salah, dan E juga salah. Maka kita memiliki dua opsi lainnya, yaitu C dan D. Kita cek kembali opsi yang kedua. Apakah betul nilai dari cos A itu sama dengan akar 6/3? Kita cek kembali apakah betul pernyataan ini. Cos A, kita perhatikan sudut pada titik A, maka ingat perbandingan untuk cosinus, yakni sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah AB, yakni akar 3, dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah tetap AC, maka panjangnya adalah 3. Ternyata juga pernyataan ini salah, karena cos A yang betul adalah akar 3/3, sementara pada pernyataan akar 6/3. Sehingga pernyataan yang kedua pun salah. Karena pernyataan 2 salah, maka jawaban yang C juga salah. Tanpa mengecek jawaban atau pernyataan 3 dan 4, bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D. Seandainya kita akan cek pernyataan yang keempat apakah betul. Pernyataan keempat di sini adalah tan C sama dengan setengah akar 2. Kita cek tan C. Maka kita lihat sudut atau titik C. Ingat rumus dari tan atau perbandingan tan adalah sisi depan bagi sisi samping, yakni AB akar 3 sisi depannya, kemudian sisi sampingnya adalah BC, yakni akar 6. Masing-masing kita bagi dengan akar 3. Maka atas kita bagi dengan akar 3 hasilnya adalah 1. Akar 6 bagi akar 3 hasilnya adalah akar 2. Tinggal kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Kita peroleh hasil 1 kali akar 2, 1 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, 2. Maka kita peroleh 1 akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Maka jawaban yang 4 ini betul. Ataupun tanpa kita cek, kita sudah bisa pastikan jawaban dari soal ini adalah D. Karena pernyataan 1 dan 2 bernilai salah.